Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh keputusan pimpinan terhadap karyawan. Dalam presentasi ini kita akan mempelajari mengenai perbedaan pimpinan dan manajer, pendekatan utama dalam mempelajari kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, dan macam-macam kepemimpinan. Perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin dan manajer memiliki perbedaan dalam hal fokus, orientasi, dan gaya kepemimpinan. Pemimpin lebih fokus pada visi, inovasi, dan pengembangan karyawan, sedangkan manajemen lebih fokus pada tugas, prosedur, dan pengendalian. Pemimpin berorientasi pada pengarahan dan motivasi, sedangkan manajer lebih berorientasi pada pengorganisasian dan pengendalian. Pemimpin cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional, sedangkan manajer cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transaksional. Pemimpin lebih menginspirasi, mengarahkan, dan memotivasi orang-orang untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan manajer bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian mengenai headship dan leadership. Headship dan leadership adalah dua konsep yang berbeda dalam kepemimpinan. Headship adalah kemampuan seseorang untuk memimpin dan mengendalikan orang lain, sedangkan leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Headship adalah proses orientasi formal, sementara kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain tanpa mengandalkan posisi. Pendekatan utama dalam mempelajari kepemimpinan. Terdapat 3 pendekatan utama dalam mempelajari kepemimpinan, yaitu pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan pendekatan situasional. Pendekatan sifat menekankan pada karakteristik kepemimpinan yang dimiliki individu, mempertimbangkan sifat-sifat pribadi pemimpin yang membedakan mereka dari orang lain. Yang kedua adalah pendekatan perilaku, menekankan pada perilaku kepemimpinan yang dapat dipelajari, yaitu melihat perilaku pemimpin dan dampak terhadap karyawan. Yang ketiga adalah pendekatan situasional, menekankan pada situasi dan kondisi yang mempengaruhi kepemimpinan. Teori situasional mengakui bahwa gaya kepemimpinan yang efektif dapat berbeda tergantung pada situasi. Teori jalan kecil tujuan, path goal theory, mengemukakan bahwa pemimpin harus memastikan pengikut memahami tujuan mereka dan memberikan mereka dukungan dan bimbingan untuk mencapai tujuan tersebut. Mengenai teori kepemimpinan, terdapat beberapa teori kepemimpinan, yaitu teori sifat, teori perilaku, teori situasional, teori jalan kecil, path goal theory, dan gaya kepemimpinan kontinum. Gaya kepemimpinan, terdapat beberapa macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, kepemimpinan partisipatif, dan delegatif. Kepemimpinan otoriter mengutamakan kekuasaan, pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan pengikut. Kepemimpinan partisipatif mengutamakan partisipasi. Pemimpin melibatkan pengikut dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah kepemimpinan delegatif, yaitu pemimpin memberikan wewenang kepada pengikut untuk mengambil keputusan. Macam-macam kepemimpinan.
Ada kepemimpinan transformasional. Pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikut dengan visi dan nilai yang kuat. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Pemimpin memiliki daya tarik pribadi dan kepercayaan yang berasal dari pengikut. Yang ketiga, pemimpin demokratis. Pemimpin melibatkan pengikut dalam pengambilan keputusan dan memperhatikan mereka. Yang ketiga adalah kepemimpinan autokratik. Pemimpin mengambil keputusan tanpa melibatkan pengikut. Oke. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pengaruh keputusan kepemimpinan terhadap karyawan. Terima kasih sudah menonton.